Kenapa kau nangis? Ubur-ubur ikan lele. Kupikir pertama, rupanya pertalite, Le. Udah. Jangan nangis kau kayak gitulah di negeri Konoha. Paham aja kau. Ya pula. Makanya, nanti kalau kau jadi pejabat, jadi baik-baik kau orangnya. Kau berikan yang terbaik. Yang real-real aja, apa yang dipesan itu yang dikasih. Udah, Pi, kau kerja. Ini uang jajan melimpul. Berdiri kau. Tahe. Ternyata Pertamax adalah pertalite yang tidak antri. Jabat asu. Awak dhewe dibujuk itok rek gawe Pertamax pungkasane ya padha ae iku adalah pertalite. Bedane mung gak antri tok ngono lho rek. Taek. Jor, ternyata selama ini Pertamax kita oplosan. Wah, kacau ini kasus Pertamina tuh menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia. Semua lagi bahas Pertamina. Tapi hati-hati. Ini kasus kan nggak tiba-tiba ada gitu loh. Ini kasus ini udah pasti penyidikannya, apa segala itu kan sudah bertahun-tahun ya. Tapi kenapa baru dikeluarkan kemarin? 1 hari setelah Danantara dipublish. Anda heran nggak? Ini sengaja ini. Ini adalah stok berita dari oligarki yang dibuat untuk menghalau isu-isu yang penting seperti Danantara ya. Tepat banget itu loh teman-teman ya. Coba deh. Saya tuh kepingin berpositive thinking tapi polanya kebaca, kecium bos. Lain kali kalau bikin strategi yang bagusan dikit gitu loh, pasti kecium sama Roy Sakti gitu kan. Ya. Kenapa pemerintah itu, kejaksaan sorry ya, itu mengeluarkannya itu kemarin. Nggak minggu lalu, nggak 2 minggu yang lalu gitu loh. Memang ada stok berita-berita viral untuk menghalau. Aduh, kalau udah kayak gini nih kok. Jadi Danantara ini bau-baunya gimana? Alhamdulillah, staf sus. Ternyata nasi uduk itu nasi biasa yang dipakein santan. Kenapa sih hal-hal sepele kayak gini aja mesti bohong? Tapi ini bukan tentang nasi uduk. Hai. Ternyata selama ini kita di-prank sama tikus-tikus berdasi ini, ya. Bertahun-tahun ya, 5 tahun. Selama ini kita isi Pertamax, itu ternyata dapatnya pertalite yang dioplos. Emang biadab ini ya, orang-orang ini. Ini tuh nggak cuma merugikan negara, ya. Kalian itu merugikan konsumen kalian, pemakai Pertamax. Bisa nggak duit kita tuh di-refund? Bisa nggak? Duit kita bisa nggak di-refund? Belum lagi kalau untuk mobil ya yang memang direkomendasikan untuk diisi dengan oktan tertentu ya, itu pasti bermasalah mesinnya. Ini tanggung jawab siapa? Yang di atas-atas ngoplos Pertamax, ini yang di bawah mainin itu literannya. Emang mental maling itu susah dihilangkan dari negara ini. Aduh. Pertalite penuh pak. Bensin muntek bolo. Yo waya ngisi pertalite bolo, timbang ngisi Pertamax saiki entuke pertalite. Wis prank-prank berhadiah temenan lek ngene iki piye bolo pantes ae. Warga-warga Indonesia saiki pada kabur aja dulu bolo. Ayo apa? Bayar Pertamax kayak pertalite. Jarene lek ngisi pertalite kongkon isin ngombe BBM subsidi lah, bayarnya sih nggak subsidi kayak subsidi bolo. Ya apa tadi warga negara gak bingung ta. Sementara diduga loh, jari ini diduga. Ya apa tapi kadung sakit hati aku ndelok ngene iki. Selama ini berapa puluh juta kendaraan bolo. Kebutuhan ron 92 DC 90 motor rek mesinnya merantak kabeh apa ganteni ta iki. Hah? Piye bolo menurutmu bolo? Sore iki aku. Asli miris orang yang ngerti dan punya wewenang dalam menjalankan rantai kegiatan bisnis hilir perusahaan malah jadi tersangka korupsi. Gilanya lagi, ini posisinya direktur utama bro, Dirut. Dalam keterangan resmi Kejagung, tersangka ini diduga membeli Pertalite RON 90 untuk kemudian di-blending, dioplos menjadi
Pertamax RON 92. Kejagung menyebutkan tersangka melakukan pembayaran untuk RON 92 Pertamax. Padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian di blending di depo untuk menjadi RON 92. Pihak Pertamina langsung bantah dan bilang yang beredar di masyarakat itu disinformasi, informasi palsu, karena kualitas BBM yang beredar sesuai dengan spek dan telah melalui pengujian secara ilmiah. Itu penjelasan dari pihak Pertamina. Pihak Pertamina menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh kejaksaan itu adalah pembeliannya, impor bahan bakarnya, bukan terkait oplosan. Jadi yang mana yang benar nih? Oplosannya, fokus ke impornya, atau seperti apa? Karena narasi sudah terlanjur menyebar ke masyarakat, sepertinya Pertamina harus gerak cepat, melakukan tinjauan di lapangan, dan memperlihatkan bahwa bahan bakar, itu Pertalite dan juga Pertamax, betul-betul nggak ada yang dioplos, bedanya seperti apa, supaya kita tahu. Ngisi bensin pagi-pagi nih, Pertamax. Lihatnya biar mesin rada awet gitu. Kita kan mau aktivitas pakai motor, pakai kendaraan. Lah, dengar berita, Pertamax itu Pertalite yang disulap. Berarti gue tadi isi Pertalite juga dong, bukan Pertamax. Bedanya kagak ngantri doang. Ya Allah, Pak. Bapak kan alumni universitas, Pak. Bukan alumni master. Kok bisa sih sulap? Gila, orang gitu-gitu amat ya. Monyet ya, gue kira gue selama ini keren beli Pertamax. Gue dibego-begoin, gue ditolol-tololin. Sakit hati monyet. Kalau mobil gue rusak gimana? Mau gantiin gue Tesla? Ternyata selama ini gue bayar lebih buat apa? Buat fast track. Cuma buat fast track. Mendingan gue fast track Dufan, anjing. Lo gak bisa ya. Lo gak bisa dihukum bentar. Maling binder di SD aja, habis itu dibully keluar sekolah. Lah lu 193 triliun. Gua sama mobil gua ini udah berasa keren banget. Monyet, isi Pertamax. Tenang ya, tenang. Kamu gak bakal rusak kok. Kamu kan pakainya Pertamax. Tahu-tahu selama ini gue diisinya Pertalite. Ini kalau mobil gue tahu punya hati, lo abis. Ini gue pribadi ya. Gue pribadi gak pernah sesakit hati ini sama kasus korupsi. Gila deh, ini udah langit ke-7. Sarjana iblis cum laude. Korupsi Pertamina 193 triliun. Selama ini kita beli Pertamax Rp12 sampai 14.000, isinya malah Pertalite yang dioplos. Mau kaget tapi Konoha, udah biasa kan? Kayaknya kalau kasus korupsi itu di negara ini kayaknya ya udahlah, udah biasa gitu, kayak udah kasus biasa gitu. No, tersangkanya masih muda-muda ya, ganteng-ganteng semua tuh ya, glowing semua. Kayaknya skincare-nya pakai Pertamax ya. Atau Pertalite oplosan gitu, atau nggak diminum kali itu ya, jadi glowing semua tuh. Wah, ini kalau dibikin film judulnya apa ya kira-kira? Keren banget. Gue sebagai orang yang beli Pertamax ya, gue kesel banget sih denger berita ini ya, karena gue berasa itu bisa merusak mobil gue cuy. Jadi selama ini yang gue isi itu adalah Pertalite tapi cuma dioplos gitu. Dari berita yang gue dengar katanya tuh mereka itu impor Pertalite RON 90, tapi dimodifikasi, dilaporinya itu RON 92 alias Pertamax. Kok kayaknya kasus korupsi ini kayak gak kelar-kelar ya? Karena emang kayaknya hukumnya kerendahan gitu ya. Terus kayak budaya korupsi itu udah sama kayak, udah jadi mendarah daging gitu loh. Sama kayak waktu zaman-zaman gue SD, SMP, SMA ya. Itu tuh nyontek itu adalah budaya yang dianggap biasa gitu loh. Kayak misalnya pagi-pagi belum bikin PR, kita cari yang pinter. Pinjem dong PR lu, gue mau nyalin. Dan itu dikasih, dan semua orang melihatnya itu kayak, ya semuanya begini, udah biasa gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang biasa, kayak nyontek gitu, sama kali kayak korupsi ya. Karena sudah membudaya, menjadikan itu sesuatu hal yang biasa aja. Gimana Indonesia mau kaya, gimana Indonesia mau maju kalau misalnya yang memperkaya diri mereka ini semua nih ya. Padahal kan kita negara kaya loh, SDA-nya juga kaya banget, tapi nggak bisa ngelolahnya ya karena ya tikus-tikus rakyat ini ya. Tapi untungnya nih ya, semenjak pemerintahan Pak Prabowo makin terkuak nih kasus-kasus korupsi kayak begini nih ya. Baru menjabat bentar aja udah bisa kelihatan kan, si A kena, si B kena. Wah, ini juga kena nih.
Awas aja kalau hukumannya cuma 6,5 tahun ya, awas aja. Kalau di Cina sana nih ya, orang-orang kayak gini udah dihukum. Tau nggak? Ini juga nih siapa ini nih ya? Udah kayak artis aja lu, bukannya main sinetron lu, malah korupsi lu, goblok. Oh, jadi Pertamax itu adalah Pertalite yang nggak perlu antri dan nggak perlu QR Code. Terima kasih kepada petinggi Pertamina, karena berkat silent program Bapak, saya bisa menghemat waktu untuk isi Pertalite. Mau di barisan Pertamax, mau di barisan Pertalite, sama aja. Ya emang di barisan Pertalite itu lebih murah 3.000. Kalau 10 liter dikali 3.000 berarti kan 30.000. Antrinya 3 menit. Daripada saya harus antri, mendingan saya kerja. Karena 1 menit saya menghasilkan $1, berarti 3 menit 45.000 rupiah. Dikurang 30.000 berarti masih untung 15.000. Oh iya Pak, kami juga diam-diam memberikan apresiasi kepada Bapak sebesar 193 triliun rupiah. Dan dari saya juga ada apresiasi pribadi. Coba Bapak Sherlock tak parani. Mau saya siram pakai bensin oplosan biar Bapak bisa menyala. Ada yang tahu nggak berita ini? Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Jangan-jangan Pertalite yang kita beli bukan benar-benar Pertalite. Jangan-jangan itu juga oplosan. Ada yang tahu nggak oplosannya apa? Apakah dicampur dengan air? Itu maling-maling Pertamina yang mengoplos Pertalite. Tahu nggak modusnya seperti apa? Itu benar-benar sindikat mafia. Ya. Sindikat mafia minyak nasional. Pertama, mereka mengurangi produksi minyak dalam negeri. Jadi dikurangi itu jumlahnya. Yang kedua, minyak yang udah bisa diambil, yang berhasil diambil, itu pun ditolak oleh Pertamina. Dibilang itu tidak memenuhi syarat. Jadi nggak mau dibeli. Ya. Yang ketiga, mereka impor. Nah, karena kan ini minyak udah berkurang nih dalam negeri. Ya, mereka ada alasan untuk impor. Impornya dari siapa? Dari kelompok mereka, dari sindikat. Ya. Habis itu harganya di markup. Nah, harga minyak yang dia beli itu di markup. Habis itu ongkirnya, kan itu dikirim pakai tanker tuh, kapal tanker. Di markup juga 15%. Ya. Habis itu udah datang, itu yang dibeli kan Pertalite ini, kualitas Pertalite RON 90. Dioplos. Ya. Dioplos, dibilang itu Pertamax. Dijual sebagai dengan harga Pertamax. Luar biasa kan? Anda percaya ini tidak melibatkan level menteri, presiden, dan sebagainya? Coba, siapa sih presiden pada waktu itu? 2018 sampai 2023. Netizen ada komentar? Dalam logika, jika yang kita sangka selama ini Pertamax ternyata Pertalite, lalu yang kita sangka selama ini presiden ternyata bonekanya sang mantan. Yang kelas bawah dibikin susah nyari gas melon 3 kilo. Yang kelas menengah kena tipu BBM Pertamax. Kan sekbreng, endasmu. Rugikan negara 193 triliun. Oplos Pertalite jadi Pertamax. Dan parahnya lagi, tersangka adalah Direktur Utama Pertamina. Pengen dapat kualitas yang lebih baik, beli Pertamax. Ternyata Pertamaxnya dioplos dari Pertalite. Parah banget. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Rifa Siahaan, ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending atau dioplos menjadi Pertamax. Rifa melakukan pembelian untuk RON 92 atau Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau Pertalite, atau yang lebih rendah kemudian dilakukan blending untuk menjadi RON 92. Dalam kasus korupsi ini, Rifa Siahaan dibantu 6 tersangka lainnya dan mereka semua adalah petinggi perusahaan. Padahal kemarin masih angkat kasus korupsi 271 triliun. Wow. Heran aku sama pejabat-pejabat itu. Ya.
rakyat itu beli Pertamax, bayarnya pakai Pertamax, dan berusaha beli Pertamax supaya tidak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi malah sama pejabatnya dikorup. Jadi yang harusnya bahan bakarnya itu Pertamax ya, kalau kita beli Pertamax ternyata itu Pertalite, ya nggak sih? Walaupun dari pihak mungkin Pertamina atau apa, aku kurang tahu juga, katanya sudah klarifikasi bahwa yang digunakan oleh rakyat itu bukan Pertalite tapi Pertamax. Percaya nggak? Nggak tahu ya, mau percaya juga susah. Intinya begini ya, Direktur Pertamina itu kan sudah kaya raya, gajinya udah banyak gitu. Kenapa masih tega korupsi? Ini yang sangat dirugikan rakyat. Rakyat itu sudah berusaha supaya tidak menggunakan BBM bersubsidi untuk orang-orang yang memang mampu, ya kan? Tapi tega sekali tuh, tega sekali bener. Nggak ngerti. Untungnya aku nggak pernah pakai. Aku pakai swasta, ya. Udah jelas nggak ngerti lagi. Emang gajinya kurang apa? Ini kasihan loh ya, rakyat itu udah cari duit susah, terus kemudian dikorupsi sama pejabat-pejabat. Mau percaya gimana? Coba ya, merembet lagi ya, orang yang bayar pajak juga pasti juga mikir kalau dikorup-korup kayak gini ini. Padahal ya itu tadi, pejabat-pejabat itu gajinya besar banget, sementara orang yang menggunakan, yang beli Pertamax itu kadang-kadang nyisih-nyisihin, hemat-hemat supaya beli Pertamax, supaya kendaraannya itu mesinnya bagus, karena mungkin oktannya lebih tinggi, malah dikorup. Ya katanya sih itu tetap yang dibeli Pertamax ya tetap Pertamax, bukan Pertalite, tapi nggak ngerti ya percaya apa enggak. Ayolah yang punya hati ya. Kalian tuh pejabat-pejabat gajinya udah sangat tinggi, dan aku tuh lihat ya ketika ditangkap kejaksaan ya, face-nya biasa banget, kayak nggak ada penyesalan, kayak nggak sedih. Ya mungkin inilah karena memang hukuman untuk koruptor itu di negara kita itu mungkin masih ringan. Ada yang korupsi berapa triliun kemarin itu, hukumannya 6,5 tahun, walaupun jaksanya banding akhirnya jadi 20 tahun. Tapi kan untuk korupsi yang triliunan aja hukumannya, coba kalau hukumannya itu setimpal hukuman mati atau hukuman apa, pasti pada takut gitu, karena hukumannya ya ringan sih untuk korupsi yang triliunan itu. Ayolah yang punya nurani, sekali lagi yang punya nurani. Ini yang pasti dirugikan juga rakyat, walaupun sudah dibantah, sudah klarifikasi bahwa yang beredar atau yang digunakan rakyat itu tetap Pertamax bukan Pertalite. Tapi percaya apa enggak ngerti. Yang pasti ya jangan dikorupsi, itu aja ya. Kita mau pakai Pertamax ya kasih Pertamax, ya sesuai lah, rakyat udah sulit cari duit, dikorupsi aja. Gila guys, gua pagi ini ngebaca headline berita ini cuma bisa ngelus dada. Bisa-bisanya Pertamina dia nge-oplos Pertalite jadi Pertamax cuy. Aduh gila sih. Gue sebagai konsumen ya, gue bela-belain gue gak ke Shell, gue gak kemana. Gue cuma percaya sama Pertamina, tapi ternyata Pertamina. Gue sebagai konsumen kecewa banget sih. Gue pemilik mobil yang menggunakan bahan bakar Pertamax, dan gue berharap bahwa bahan bakar Pertamax itu bisa membuat mesin gue awet. Hasilnya ternyata begini. Gila sih, gila. Makanya keluar hashtag kabur aja dulu. Gimana gak kabur aja dulu? Tabah, orang Indonesia tuh udah tabah banget. Bensin dioplos, nyari kerja susah, bahan pokok semua naik, gaji gak naik-naik. Ya udahlah, gimana enggak kabur aja dulu nih. Ini negara sampai rugi triliunan rupiah loh. Karena apa? Di samping karena mereka ngoplos si Pertalite sama si Pertamax itu biar jadi Pertamax murni ceritanya. Padahal itu cuma oplosan dicampur gitu. Tapi mereka juga ngelakuin markup untuk impor minyak mentah. Gila sih. Aduh, baru kali ini gue bener-bener kecewa berat. Nih, Dirut Patra Niaga ditetapkan menjadi tersangka 193 triliun. Gimana ini? Pertamax loh. Gue pakai Pertamax nih. Ya. Dari 2018 sampai 2023 loh.
Dikata kita dibohongi, yang beli pertama ternyata kayak Pertalite. Coba gimana, ini gimana, usutnya sampai habis. Kalau bisa mah yang dirugikan bukan negara doang, rakyat juga. Emang dikata rakyat nggak empot-empotan beli Pertamax, ternyata sama aja kayak Pertalite. Maju dong semuanya. Ini gimana ini nih? Diusut dong sampai habis. Enak-enakan dia makan duit ya. Bapak dirut ini nih tuh. Dengan 7 orangnya lagi dari Pertamina. Tahu gitu nggak usah ada pilih-pilih mana yang subsidi mana yang enggak. Udah biasa lepasin aja biar rakyat yang memilih mau bensin yang mana. Kalau kayak gini kan korupsi mulu jadinya. Lagi viral katanya Pertamax dioplos dari Pertalite. Lah, selama ini motorku kan Honda ADV, dioplos pakai Pertalite. Aku kan selama ini kalau ngisi kan Pertamax, kalau nggak Pertamax turbo ya kan. Kalau ngisi 100.000 Pertamax full. Kadang kalau Pertamax turbo 100, kadang 100 full. Kalau Pertamax biasa 90.000. Terus selama ini dibohongin, katanya dioplos. Ibarat beli Pertalite tapi nggak ngantri gitu. Dan kalian percaya? Kalau aku sih nggak percaya, itu kayaknya berita pengalihan isu. Karena kalau memang dioplos itu bisa dituntut. Kita sebagai rakyat, kita bisa lapor juga ke kantor polisi, ke Kapolda, Kapolres, kita bisa lapor bahwa kita selama ini mengisi Pertamax dan Pertamaxnya kayaknya faktanya dioplos. Kita bisa lapor, minta ganti rugi. Yuk kita mati ganti rugi yuk kalau memang itu benar-benaran berita. Atau jangan-jangan cuma tumbal, pengalihan isu. Karena ada kasus lebih gede lagi yang harus ditutup-tutupin sama negara ini. Kadang miris kok, negara punya kesalahan, beritanya nggak mau tersebar, akhirnya nyebar berita lain supaya viral. Nah berita yang harusnya kita viralkan, akhirnya ketutup dengan pengalihan isu. Di Indonesia tuh kayak gitu. Iya kan? Ini BTW aku pakai atas santin dari Ganggang Merah ya, dari Lavatera. Ini setiap pagi aku habis cuci muka pasti pakai. Dia kena mata nggak perih ya, karena dia fisikal, bukan semikal. Ini yang membuat pori-poriku tuh kecil, membuat warna kulit juga rata, membuat kulitku bebas jerawat kayak gitu. Nah ini kalau sudah meresap, baru kalian pakai sunscreen. Pakai sunscreen kayak gini. Tuh cakep. Tuh aku nah jadi pakai atas sunscreen, pakai sunscreen. Kalau menurut kalian gimana itu Pertamax dicampur Pertalite? Kalian yang pengguna Pertamax yang selama ini motornya 160cc, 150cc, yang biasa ngisi bensin pakai Pertamax, kalian sedih nggak sih ada berita itu kalau itu beneran? Kalau aku sedih banget, kalau itu memang beneran itu aku sedih banget. Kita bisa nuntut rame-rame. Nggak apa-apa, kita nuntutnya kemana? Ke Pertamax, ke Pertamina. Ke Pertamina berarti ke BUMN, kita bisa nuntut ke mereka. Semua dituntut ya, minta ganti rugi selama ini. Motornya kalian berapa tahun ngisi Pertamax gitu. Nah sudah kita nuntut, cuman kita nggak ada bukti beli Pertamaxnya, ya kan? Aku juga kalau beli Pertamax nggak pakai nota. Gimana buktinya coba? Pusing kan? Kalian enak yang karyawan-karyawan kalau beli Pertamax itu ada notanya. Aku nggak pernah pakai nota ya kalau beli, nggak bisa nuntut. Sulap Pertalite jadi Pertamax, korupsi di Pertamina rugikan negara 193,7 triliun. Jadi yang melakukan korupsi itu adalah Dirut Pertamina Patraniaga ya guys ya. Nah berita yang beredar di masyarakat sekarang ini katanya, wah gua rugi dong beli Pertamax, ternyata Pertalite, ternyata oplosan. Nggak gitu ya guys ya. Jadi yang kalian beli Pertamax sekarang itu tetap Pertamax. Karena sebelum minyak itu beredar di masyarakat kan udah dicek yang namanya itu adalah Lemigas, Lembaga Minyak dan Gas Bumi. Sebelum kita masuk ke kasusnya, gua jelasin sedikit nih tentang Pertalite atau Pertamax. Jadi ada yang namanya tuh RON 90 dan juga RON 92. BBM yang memiliki nilai oktannya 90 atau RON 90 itu disebut sebagai Pertalite, sedangkan yang RON 92 itu disebut sebagai Pertamax. Jadi ceritanya Dirut Pertamina Patraniaga itu melakukan pembelian atau pembayaran itu adalah minyak RON 92, tetapi yang dibeli dia itu adalah RON 90, yang dimana itu adalah merugikan negara. Dari harganya aja udah jauh banget, sedangkan kualitas produk yang kita beli itu adalah RON 90 dan dibayarkan RON 92. Nah, jadi dia korupsi itu dari situ guys. Jadi bukan oplosan jadi RON 90 atau Pertalite jadi Pertamax, nggak sama sekali. Yang beredar di masyarakat Pertamax ya tetap Pertamax, Pertalite ya tetap Pertalite.